Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, kurang kurang keras kah suara saya? Cukup keras, Bu. Oh ya sudah. Soalnya ini lagi gigi habis operasi, jadi nggak bisa lebar-lebar. Oke, ini sudah 24 orang. Kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau nggak salah sampai sini ya. Eh, anak kelas D. Kemarin terakhir itu perencanaan fondasi gabungan, betul? Ya, halo. Ya, Bu. Halo. Iya, fondasi gabungan yang dua kolom, putingnya gabung jadi satu, yang putingnya berbentuk 4 persegi panjang ataupun trapesium gitu ya kemarin ya. Ya, Bu. Ya, berarti sekarang ini ya, kok daya dukung salah cek klik. Bentar. Halaman akhir. Loh, ke sini. Salah cek klik saya. Fondasi telapak terpisah dan fondasi memanjang. Yang ini dulu ya, yang telapak terpisah ini ya. Ini gambar-gambarnya. Nanti kita merencanakan fondasi yang menerima bebannya ini dinding. Contohnya seperti ini ya, dinding. Cuman yang di bawahnya ini pasangan pasangan batu gitu ya. Tapi nanti kalau di soal itu bisa bawahnya ini adalah bukan dari pasangan batu, tapi dari beton tanpa tulangan. Kalau ini beton dengan tulangan ya, ada tulangannya. Oke. Terus ini sama fondasi telapak terpisah. Ini tulangannya kolom. Ini beton bertulang. Ya, beton ada tulangannya. Ini juga gitu, cuman di sini ada pedestalnya ya. Ya bentuknya aja yang berbeda, bentuk footingnya enggak masalah. Ya kayak di apa tugas nomor 3 sama UTS itu kan sama sebenarnya. Hanya yang di nomor 3 itu bentuknya seperti ini kan. Kalau yang di UTS itu kan kotak aja, ini nggak ada kotak gitu toh, gitu. Cuman beda mencari beratnya. Oke. Kemudian ini step-step perencanaannya ya. Ini rumus yang dipakai tegangan tuh B per A ya biasa kan, udah umum, udah dikenal di bawah. Nah ini kalau fondasi telapak dibebani momen guling selain beban vertikal dari struktur atas. Ya, ya kayak apa namanya tegangan kontak ya. Kan sudah ya cara mencarinya tegangan ini bagaimana kalau ada momen itu. Nah momen itu bisa jadi diketahui langsung momen seperti ini atau diketahui P tapi tidak sentris tapi eksentris. Jadi ada eksentrisitasnya. Di sini adalah eksentrisitasnya arah EX, arah EY-nya tidak ada kosong. Itu 0. Terus momen itu kan P kali jarak ya, ya jaraknya itu eksentrisitas itu. Jadi eksentrisitas sama dengan M dibagi P. Nah ini kan rumus tegangan kontak. Tegangan sama dengan P per A plus minus MX per WX gitu kan. WX-nya itu momen tahanan, ya. WX-nya itu diganti nanti IX per IY gitu. Jadi IY-nya naik, IX-nya di bawah. Itu pula yang arah arah Y. Ya, arah Y, MY per WY. WY-nya diganti IX per X0. Nah, berarti X0-nya naik, Y-nya ke bawah. Itu. Nah, persamaan ini tadi, nih yang seperti tegangan kontak itu, P per A plus minus MX per WX itu bisa ditulis sama saja gitu, ditulis seperti ini.
Jadi hasilnya ya sama, cuman kalau yang tadi itu kan kamu ngitungnya itu ada perlu momen inersia ya. Kalau pakai rumus ini, nah ini kan perlu ngitung momen inersia. Tapi ini bisa ditulis dalam bentuk lain seperti ini. Nah kalau di sini lebih simple, Anda hanya perlu E, eksentrisitas, nggak perlu momen inersia gitu. Nah, ini kemarin sudah ya, beban eksentris hanya pada arah sumbu X saja. Maka persamaannya ini diusahakan ya, EX-nya lebih kecil sama dengan 1/6B ya. Karena apa? Kalau EX lebih kecil 1/6B artinya fondasi itu kan tahan tekan ya. Ya, ini hanya akan terjadi tegangan tekan saja. Ya kan enggak tahan tarik kayak dicabut gitu kan kalau tarik. Nah, kalau EX-nya lebih besar 1/6B atau 1/6L kayak gitu, itu akan terjadi tarik. Ini negatif. Jika resultan beban B dan momen M terletak pada sekian, EX-nya lebih besar 1/6B, Q-nya menjadi negatif atau terjadi gaya tarik ya kan. Kalau ditarik kayak fondasi bukan mendapat beban tekan tapi mendapat beban tarik, jadi kan kayak dicabut gitu. Nah itu fondasi tidak tahan seperti itu. Untuk fondasi dangkal ya, beda dengan fondasi dalam. Ini sudah ya, ini dulu ya. Ini kembali lagi EX lebih besar 1/6B. Mungkin langsung ke perencanaan fondasi telapak terpisah. Ini langkah-langkah perencanaannya. Ini ya. Nanti cari dulu beban rencana terfaktornya kayak gitu. Perencanaan fondasi tanah lempung harus diberi dengan faktor aman SF3. Langkah-langkahnya Anda bisa perhatikan nanti kalau kita langsung ke contoh soal misalkan kayak gitu. Nah itu step-stepnya sama melalui ini. 1 apa, 2 cari apa, 3 cari apa gitu. Kedalaman fondasi. Oke. Dalam fondasi ditentukan sendiri ya, nanti di akhir hitungan dicek segala sesuatunya. Tebal fondasi juga gitu. Ini beton tidak tanpa tulangan. Oke. Yang mana ya? Ini bukan telapak ini. Salah masuk masa. Oh ini fondasi dinding. Ya, yang menerima dinding kayak tadi loh. Tadi kan ada kan yang di bawah itu terbuat dari batu kali menerima dinding batu bata. Nah, kalau sekarang di contoh soal ini rencanakan suatu fondasi telapak beton tanpa tulangan untuk menopang dinding batu bata gitu. Bukan ini dari beton tanpa tulangan ya, bukan lagi dari batu kali, yang tadi kan dari batu kali gitu. Nah inilah step-stepnya diperhatikan ya, sama dengan yang di depan, baca sendiri. Pertama cari apa, kedua cari apa. Nah ini nanti pas penyelesaian ini kan kelihatan. Batu batanya setebal 300 mili. Seperti terlihat di dalam gambar, kemudian menerima beban matinya sudah termasuk berat dinding 150 dan beban hidupnya 300. Kuat tekan izin beton 20 MPa, tekanan tanah izin KA 250 dan berat tanah atau gamma sama dengan gamma tanahnya 16 kilonewton per meter kubik. Ini disuruh merencanakan hitung. Nah, pertama hitung dulu kan beban rencana terfaktor. Ini langkah pertama. Yang bisa dibaca dari depan tadi, langkah-langkah perencanaan. 1 cari apa, 2 cari apa, 3 cari apa gitu kan. Nah, ini
Hitung beban rencana terfaktor, ini step pertama, langkah 1. Beban rencana terfaktor itu sama dengan 1,2 kali weight of dead load ditambah 1,6 weight of live load. Jadi 1,2 kali beban mati ditambah 1,6 kali beban hidup. Beban matinya 150, beban hidupnya 300, jadi beban rencana terfaktor WU 660. Nah, di sini tebal fondasi dimisalkan dulu, diambil, ditetapkan, terserah kalau Anda merencanakan. Nanti kalau luluskan sebagai engineer merencanakan itu ya tidak diketahui apa-apa kan, berarti menetapkan sendiri berapa pakai tebal fondasi, B-nya dicari mungkin kayak gitu ya. Nah, ini tebalnya ditetapkan aja dulu, tak pakai tebal 1 meter gitu kan, tapi nanti di akhir hitungan dicek apakah pemisalan kita itu masuk berlebih, banyak, atau kurang kayak gitu ya. Nah, kalau kurang ya redesign, dihitung ulang, ini diganti gitu. Nah, coba pertama kita ambil D-nya adalah tebal fondasinya, tebal footingnya 1 meter. Nih, pada akhir perhitungan dilakukan pemeriksaan terhadap keamanan akibat pemisalan ketebalan fondasi. Ya kan? Kalau tebal fondasinya diambil 1 meter, berarti berat fondasinya adalah 1 meter kalikan BJ-nya. BJ beton itu 23 kalau dalam satuan kilonewton per meter persegi kubik ini. Salah. Di 23 kPa. Itu berat fondasinya, tegangan akibat berat fondasi ya. Dimisalkan pula kedalaman dasar fondasi. Nah, netapkan sendiri juga kan, direncanakan sendiri juga. Fondasi ditaruh pada kedalaman berapa? Misalkan ditaruh pada kedalaman 1,5 dari permukaan tanah. Jadi berat tanah uruknya berapa? Kalau tadi itu tebal fondasinya 1. Ya, tanahnya fondasinya terletak di kedalaman Oke, coba ini bisa nggak? Nggak bisa. Nah, nih. Tadi kan gini, ini tebalnya tadi diambil 1 meter. Nah, fondasi terletak pada kedalaman itu tanah permukaan, ini tanah dasarnya. Berarti ini kan kedalaman fondasi. Itu 1,5 meter. Berarti tinggi tanah uruknya berapa? Halo? 0,5. 0,5 ya kan, seharusnya nggak usah tak gambar gini sudah bisa bisa bayangin ya. Kembali lagi ke situ. Nih, 1 meter, maka tegangan akibat berat fondasinya 23. Benar ya, kalau tegangannya itu per meter persegi, tapi kalau satuannya gamma itu per meter pangkat 3 gitu. Kalau kilonewton per meter pangkat 3. Kalau misalkan dalam satuan 2400 itu satuannya apa? BJ beton 2400 itu satuannya apa? Kilo apa senti apa? Nggak ngerti. Kilogram per sentimeter pangkat 3 gitu. Kalau jadikan ton ya berarti 2,4 ton per meter pangkat 3. Nah, ini kalau satuannya kilonewton, ini ya per meter pangkat 3 lagi. Jadi harus dikalikan ini 1 meter, jadi menjadi tegangan kan kilonewton per meter persegi. Jadi tegangan akibat berat fondasi 1 kali 23. Kalau begitu tanahnya berapa? Tegangan yang terjadi akibat berat tanah, tinggi tanahnya kan 0,5 meter. Kali BJ tanah, berarti tegangan yang terjadi akibat berat tanah 8 atau 8 kPa ya, kilonewton per meter persegi atau kPa. Jadi tekanan tanah ijen neto untuk melawan beban dari struktur atas
itu sama dengan tegangan izin dikurangi tegangan yang terjadi akibat berat beton, berat fondasi, dikurangi tegangan yang terjadi akibat tanah. Mengerti ini pengertiannya dari mana 250 min 23 min 8 itu paham? Halo? Bu. Paham? Jadi kalau di kalau di breakdown gitu ya. Tekanan tanah izinnya itu kan KIA-nya itu 250. Nah, 250 ini terdiri dari apa saja? Tekanan apa saja? Tekanan apa saja? Tuh, ayo katanya ngerti. KIA, duh. KIA itu tapi itu kan 280 ya. Nah, KIA itu kalau di di breakdown ya, dia itu terdiri dari kan gini ya, fondasi itu, nah ada dari struktur atas P dari struktur atas. Nah, kan ada berat fondasi ini. Nah, ada tanah uruk juga. Jadi ada tegangan yang terjadi akibat dari struktur atas. Ada juga tegangan yang terjadi akibat fondasi, berat fondasi, BP. Nah, terus tanah uruknya yang ini, tegangan, ada juga tegangan yang terjadi akibat beratnya tanah. Nah, tegangan yang terjadi akibat dari struktur atas, berat fondasi, dan tanah uruk, itu total jumlahnya yang terjadi tidak boleh lebih daripada tegangan yang diizinkan atau KIA, key allowable. Jadi kalau tidak boleh melebihi paling tidak sama kan, KIA sama dengan tegangan yang terjadi dari struktur atas ditambah tegangan yang terjadi akibat berat sendiri fondasi ditambah tegangan yang terjadi akibat berat tanah. Gitu kan? Nah, berarti tegangan yang terjadi akibat dari struktur atas itu kan sama dengan KIA min tegangan akibat berat fondasi yang tadi diketahui berapa? 23 ya. Min tegangan akibat berat tanah. Oke, paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Ya, ini yang penting ini. Tegangan yang terjadi akibat beban dari struktur atas itu berapa? Nah, adanya beban dari struktur atas itu kan yang kita harus antisipasi perlu ukuran fondasi berapa, tebalnya, lebarnya, B-nya, panjangnya gitu. Ya kan? Makanya dicari ini. Tegangan akibat dari struktur atas saja. Makanya dicari itu. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah, karena itulah jadi begini. Pengertiannya seperti itu tadi. Jadi tegangan yang diizinkan itu tidak boleh dilebihi kan. Berarti tegangan untuk melawan beban kerja, tegangan yang terjadi akibat P dari struktur atas itu KIA min tegangan akibat berat fondasi min tegangan akibat berat tanah. Jadi tegangan akibat dari struktur atas saja cuman 219. Nah, bukan ini yang dipakai, tapi harus dikalikan dulu. Ini 219 ini yang terjadi tadi. Harus dikalikan dengan WU. Apa beban rencana terfaktor dibagi beban total. Beban totalnya itu ya beban hidup plus beban mati tadi. Jadi tegangan yang terjadinya dari struktur atas itu ini yang dipakai ya, bukan yang asli 219, tapi setelah dikalikan beban rencana terfaktor dibagi beban total. Jadi ini. Nah, kalau sudah tahu tegangan yang terjadi akibat dari struktur atas itu sekian, berarti A-nya kan bisa dicari. Ya kan? Jadi ada rumus. Coba nih hapus dulu. Kalau pakai yang satunya tuh yang pakai board itu
Enak, langsung ceklik, langsung menghapus sendiri dia. Cuman harus pasang-pasang kabel, pasang portnya. Kalau ini kan enggak. Tadi mau ngomong apa ya? Tegangan ya. Tegangan, enak pakai ini deh. Tegangan itu sama dengan tegangan sama dengan P per A. Ya, A jadi sama dengan gimana? A sama dengan P per tegangan. A sama dengan P. Iya, P per tegangan. A-nya sendiri itu kan sama dengan B kali L ya. Sama dengan P per tegangan. Ya, Bu. Hah? B-nya kali L-nya ambil satu aja. Nah, gini. P per tegangan gitu. Ini A ya. Berarti A-nya cari dulu ya. Nanti A itu akan menjadi B kali L. L-nya ganti ambil satu gitu. Jadi B-nya bisa dicari. Sekarang berarti kita cari A-nya dulu ya. Cari A dari P per tegangan. Kalau A ketemu, B-nya akan tahu karena A itu B kali L. L-nya diambil satu. Oke. Jadi A sama dengan ini kan P per tegangan ini kan. Ini P-nya beban rencana terfaktor dibagi tegangan yang ini. Yang sudah dikalikan ini. Oke. Jadi A-nya sekian dibuletin ya menjadi ya kalau A-nya sekian A itu B kali 1 ya, L-nya 1. Berarti B-nya ini kan 2,11 kan? Lebar fondasi yang diperlukan berarti kan 2,11. Nah, kalau 2,11 memang yang terjadi adalah 312,2 tegangannya. Lalu dibuletin, masa sih di lapangan Pak tukangnya suruh bikin pecahan begini. Jadi dibuletin menjadi 2,2. Nah, kalau pondasinya dipakai ukuran yang 2,2, tegangannya kan tidak segini lagi. Cari lagi, dikembalikan. Ini kan A. P per A sama dengan tegangan kan. Nah, berarti tegangannya 300. Kalau memakai P 2,2. 300 inilah yang digambar. Yang digambar ini. Ya, ini bentuk tegangannya merata. Kalau nggak ada momen ya merata. Kalau ada momen ya tidak seperti ini. Seperti yang kamu pelajari di tegangan kontak. Kalau ada momen kan trapesium bentuknya ya. Itu. Nah, ini Q-nya ini kan seperti beban seperti beban merata arahnya ke atas gitu kan. Padahal itu beban merata arah ke atas itu benernya apa? Tekanan tanah. Kalau ada fondasi ditaruh di tanah kan ada tekanan balik dari tanah itu. Nah, itu loh. Ya, jadi kamu kalau ngitung momen kayak lintang, anggap tekanan tanah ini seperti beban merata yang arahnya ke atas gitu. Sama saja sama analisa struktur. Biasanya cuman kalau analisa struktur itu pakai bebannya ke bawah ya. Oke. Nah, untuk apa namanya tadi ya? Tadi kan fondasinya itu berarti telapak terpisah terbuat dari beton tanpa tulangan menahan dinding batu bata gitu kan. Nah, kalau seperti itu menahan dinding batu bata, letak penampang kritis momennya itu adalah 1/4 dari lebar dinding. Ya, kolomnya itu dari dinding ini loh. Oke, 1/4 dari lebar dinding. Berarti kan 300 dibagi 4 itu 75. Jadi letaknya adalah 75 mili, ini satuan mili ya. Karena kan 2,2 meter itu kan 2200 mili. Nah, kalau di sini 300 berarti sisanya ke sana ini ke kanan ke kiri itu 950 950. Oke, letak penampang kritis momennya 1/4 dari lebarnya apa tadi? Dinding ya. Berarti di sini 45. Berarti jaraknya berapa loh dari sini? Kalau di sini 950, di sini masuk 75, jadi jaraknya ke sini ke tempat momen ini berapa? Berapa? Halo? 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 Kemana anak D? Halo?
Ada kemana sih ini? Ya. Jadi dijawab. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini 950. 950. Kemudian letak penampang kritis momen tuh di sini. Dan tarik di sini. Sejauh 75 cm dari 75 mili dari ini, dari tepian dinding. Berarti letaknya penampang kritis momen itu kan di sini. Dari ujung sini itu berapa panjangnya? Dari sini ke sini ke penampang momen. Itu kan berarti 950 ditambah 750, betul? Ya, Bu. Betul, Bu. Ditambah 75. Berarti berapa itu? 950 ditambah 75. 1025. Ya, berarti L-nya panjangnya ini. Jadi kayak ada beban, pas di potongan ini hitung momen kritisnya di sini. Nah, itu ada beban Q 300. Berarti momen di sini bisa dicari, atau sudah tahu panjangnya adalah 1025. Gimana sih nyari momen? Kalau beban merata, momennya kan setengah GL kuadrat, ya enggak? Ya kan, beban merata momennya akan sama setengah GL kuadrat, betul? Halo? Iya, setengah GL kuadrat. Jadi kalau ngajar lagi mektek ya. Kalau ada, anggaplah ini beban ke bawah dulu deh. Biasanya kamu kan arahnya beban itu ke bawah gini kan, gitu. Kalau ini L, terus momen di sini berapa? Momen di sini, di sini. Nah, di sini, di titik ini. Ini L-nya 1025, tapi satuan mili. Ini Q. Berarti kan cari D-nya dulu ya. Nih, resultannya D-nya itu sama dengan Q kali L, betul? D-nya. Jadi kalau momen kan sama dengan P-nya itu, P ini D tadi, dikalikan jaraknya ke sini. Jaraknya berapa? Kan setengah L. Iya. Nah, berarti D-nya tadi berapa? Q kali L. Jadi momen sama dengan Q kali L kali setengah L kuadrat. Betul, setengah GL kuadrat. Ya. Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Oh, itu pelajaran mekanika teknik 1. Ya, halo, Bu. Hah? Kenapa? Sudah lupa? Halo? Sudah lupa kah? Momen sama dengan setengah GL kuadrat. Jadi momennya ketemu 157,6. Oke. Ada rumus tegangan tarik. FT itu tegangan tarik ya ini loh. Dengan memperhitungkan sebagai fondasi telapak tanpa tulangan dan penampang persegi panjang, tegangan tarik atau FT, ya FT ini tegangan tarik ya. Pada sisi permukaan dasar fondasi, rumusnya tegangan tarik itu FT sama dengan M per S. S itu modulus penampang, itu 1/6 pH kuadrat. Ini kuadrat ya, bukan 2. Ya, berarti FT sama dengan M per, nanti S-nya diganti nih 1/6 pH kuadrat. Atau dipindah nanti ya, S di sini, S sama dengan MU per FT, gitu. Nah, FT-nya dicari. FT-nya dicari. Gini. Apabila diberikan batasan bahwa tegangan tarik FT ya. Tegangan tarik maksimum izin yang timbul di dalam fondasi beton tanpa tulangan, rumusnya FT itu 2/3 V kali FR. FR-nya itu ini, 0,7 akar FC aksen. Ya sudah dimasukkan FT sama dengan 2/3
3 kali V-nya faktor pelaksanaan 0,6 dikalikan FR-nya 0,7 akar FC aksen. Nah, masukkan angkanya, FC aksennya itu 20 diketahui di soal. Jadi FT-nya adalah 1,252 tegangan tariknya. Nah ini dibalik ya sekarang, S per Lu sama dengan M per FT, MU per FT. S tadi kan bisa diganti 1/6 BH kuadrat. Sama dengan M-nya tadi yang setengah GL kuadrat, ini hasilnya per FT yang barusan dicari 252. Ya, B-nya tadi berapa? Diambil 1 meter ya, yang satunya ya, B kali L-nya itu loh. Satunya kan 1 meter kan. Jadi 1/6 kali 1 H kuadrat. Nah ini tebal fondasi. Yang D-nya 1 meter tadi, yang dimisalkan 1 meter itu ini mau dicek. Sebenarnya perlu H berapa tadi dipasang di 1 meter gitu. Jadi dari sini bisa didapat H kuadrat, H perlu sama dengan, ya sudah ini hasilnya berapa, ini dibagi ini, ya dikali 6 ya, ini kan 1/6 berarti dikali 6 di sini. Itu sama dengan H kuadrat, B-nya 1. Jadi H perlunya sekian, kuadrat itu. Jadi kalau H-nya saja, H perlu akar itu ya. Akar ini dapatnya ini 0,8. Ini H perlunya sebenarnya 0,8, tapi kan enggak mungkin H gitu aja kan, pasti ada tempat tulangan. Kalau ada tulangannya ya, ada tebal penutup beton gitu. Jadi ditambah tebal penutup beton. Tebal penutup beton itu bisa diambil 25 sampai 50 mili. Jadi kalau yang diperlukan tadi itu sebenarnya 0,869 ditambah tebal penutup beton 0,05 meter kan 50 mili. Jadi menjadi 0,915 atau dibuletin ya 0,92 meter. Nah, tadi kan dipasang 1 meter. Berarti cukup dong, kebutuhannya sebenarnya hanya 0,92. Diasumsikan dipasang tadi coba-coba pertama kan 1 meter. Berarti kelebihannya kan tidak banyak, 0,08. Oke, aman, tidak boros gitu. Nilai tersebut cukup dekat dan aman terhadap anggapan awal tebal fondasi yang 1 meter tadi, sehingga tidak perlu dilakukan revisi hitungan. Kalau ini yang misalkan dibutuhkan 1,9 misal ya, ternyata tadi diambil cuma 1 meter kan berarti kurang dong. Dibutuhkan 1,9, kamu pasang cuma 1. Nah disinilah kasus seperti itu, redesign, dihitung ulang dari depan, di tebal fondasinya diganti gitu. Ya. Oke, ini adalah mencari tegangan untuk satu arah penulangan ini. Apabila menggunakan ketentuan SKSNI ini ya, pasal-pasalnya ya. Komponen struktur yang hanya dibebani oleh geser lentur saja, maka tegangan geser rata-rata pada beton tanpa tulangan terletak di atas tanah dianggap berperilaku sebagai balok satu arah, tidak boleh melampaui. Ini satu arah loh ya. Tegangan geser kalau satu arah itu 1/6 V akar FC aksen. Tapi kalau dua arah itu di sini bukan 1/6 tapi 4. Maksudnya satu arah, dua arah itu arah penulangan ya. Jadi kalau ada kok enggak mau ini kenapa? Oke. Saya mau gambar apa tadi? Oh ini kalau ada nih plat misalkan ya. Nah, ditulangi satu arah X saja gitu. Ya ini ditulangi satu arah. Ini kan sengkangnya ya. Apa tulangannya? Tulangannya kan gambarnya ini maksudnya.
Nah, kalau dua arah, ya berarti arah Y-nya juga ada gitu. Ini yang ditulangi dua arah. Ya. Tuh. Jadi kalau yang satu arah tadi gimana? 1/6 V FC aksen. Nanti kalau dua arah 4 V FC aksen. Oke. Sekarang contoh soal kedua, diperhatikan apakah masih tetap sama letak momen kritisnya jika fondasinya itu beton bertulang. Tadi kan beton tidak bertulang. Untuk dinding blok beton bukan lagi batu bata tapi bataku. Jadi beton bertulang menahan bataku, dinding bataku. Tebal dinding batakunya tetap 300 seperti tampak pada gambar. Beban kerja terdiri dari beban mati 145, beban hidup 300, kuat tekan izin beton 20, tegangan baja lelehnya 300 MPa, gamma tanahnya 15,7, tekanan tanah izin GA 240 kPa, dasar fondasi pada kedalaman DF sama dengan 1,5 meter dari permukaan tanah. Lagi seperti tadi, cari apa dulu? Beban rencana terfaktor 1,2 W dead load ditambah 1,6 W live load. Ya, masukkan angka dead load-nya, live load-nya di sini. Jadi beban rencana terfaktor 654. Nah, sekarang tebalnya Mbak nggak diambil 1 meter lagi. Dicoba diambil 50. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang dimisalkan tebal fondasi itu diambil 500 mili. 500 mili itu berapa? Cuman setengah meter ya, 50 cm. Nah, maka berat fondasi, tegangan yang terjadi akibat berat fondasi yang tebalnya 500 mili tadi itu ya 500 mili atau setengah meter kalikan BJ-nya 23. Jadi tegangannya berapa akibat berat fondasinya 11,5 kilonewton per meter persegi. Tanah uruknya tadi diketahui 1,5 ya. Tanah uruknya di mana tadi? 1,5 ini pada dasar fondasi terletak kedalaman ya tanah uruk. Fondasi terletak pada kedalaman 1,5. Berarti tanah uruknya berapa tingginya? 0,5. 0,5. Ada fondasi terletak 1,5 meter kedalamannya. Tebalnya fondasi 0,5 meter. Berarti tanah uruknya berapa? 0,5 dari mana sih? Masa kamu 1? Masa harus digambar sih? Nih, berapa tadi? Ini cuma 0,5 meter tebalnya. Nah, di sini fondasi tertanam pada kedalaman 1,5 meter. Berarti tanah uruknya berapa? Nah, diuruki tanah kan cuma di sini dok, tanah uruknya. Yang ini 0,5 meter. Berarti tanah uruknya berapa itu? 1,5 dikurangi 0,5. Iya, dikurangi 0,5 tebalnya fondasi ini, jadi tempatnya tanah uruk cuma 1 meter. Jadi tanah uruknya tebalnya 1 meter ya. Nah, kalau gitu tegangan yang terjadi akibat tanah uruk tadi yang tebalnya 1 meter itu berapa? Tegangannya yang terjadi ya 1 meter tingginya tanah tadi kalikan gamma tanah. Jadi 15,7. Oke. Udah, jadi tekanan tanah izin untuk menahan beban kayak tadi ya, tegangan yang terjadi akibat beban dari struktur atas itu QA min tegangan izin ya, min tegangan yang terjadi akibat berat fondasi min
tegangan yang terjadi akibat berat tanah. Jadi tegangan akibat P dari struktur atas itu 12,8. Bukan ini yang dipakai, kalikan dulu dengan beban rencana terfaktor dibagi dengan beban total. Live load ditambah dead load. Nah, berarti tegangannya yang terjadi ini 312,7 yang dari struktur atas. Ini yang harus diantisipasi ya. Dari struktur atas tegangannya sekian, perlu lebar berapa gitu ya. Nah, lebar fondasi yang diperlukan tetap ambil satu aja lebarnya supaya gampang. Jadi A sama dengan P per tegangan. Ini A-nya. A itu kan B kali L. Kalau L-nya diambil 1, berarti B-nya ya tetap dong 2,09 dibuletin menjadi 210. Kalau 209 tegangan terjadi 312,7. Nah, kalau dibuletin 210, ini dicari, nggak sekian lagi kan? Cari, dikembalikan lagi rumusnya. Nih, tegangan sama dengan P per A. Tuh, mana? Nah, ini tegangan sama dengan P per A. A-nya kan 2,1. Jadi tegangannya adalah 311,4. Nah, itu yang digambar di sini. Nih, yang hijau ini. Nah, tekanan tanahnya ini 311,4. Ini tekanan tanah urutnya. Nah, sekarang kalau penampang kritis geser ya D ya. Penampang kritis gesernya itu letaknya apa tadi? Dinding batako ya tadi di sini, dan di sini adalah beton bertulang. Nah, kalau seperti itu penampang kritis gesernya letaknya adalah sejauh D efektif dari tepian dinding ini. Jadi sejauh D efektif. Nah, cari D efektifnya. Mana D efektifnya? Nih, D-nya tadi kan setengah meter ya, atau 500 mili. Dikurangi tempatnya tebal penutup beton. Dikurangi setengah dari diameter tulangan, kan ada tulangannya. Ya kan, jadi kalau digambar gini. Kalau ada, nih, penampang ya. Terus, ini tingginya adalah H atau D gitu ya. Sama aja ya, D boleh, H boleh, tebalnya gitu. Nah, efektifnya dia ini tidak bekerja semuanya, kan ada tebal penutup beton, apalagi ada tulangan. Nah, gini kan, ada tulangan tuh. Ini tebal penutup betonnya. Berarti efektif ini yang bekerja berapa? Ya D min tebal penutup betonnya ini misalkan 75 mili, ya kurangi 75 mili, min ini tulangannya, tengah-tengah tulangan itu kan setengah diameter. Atau boleh diambil diameter gitu. Jadi tebal efektif yang bekerja itu enggak semuanya ini, tapi ini tadi yang H ini tadi dikurangi tebal penutup beton dikurangi setengah diameter tulangan. Ini D sama dengan tingginya dikurangi atau tebalnya tadi kurangi tebal penutup beton kurangi setengah diameter tulangan. Jadi D efektif 412,5. Nah, itu D efektifnya 412,5. Sejauh D efektif dari dinding ini itu adalah tempatnya penampang kritis geser DD. Ya, diingat ya, D efektif itu penampang kritis geser sejauh D efektif kalau satu arah penulangan ya. Kalau dua arah penulangan setengah D efektif. Ini tadi sudah ya. Oke. Nah, sekarang pada fondasi dinding penampang kritis geser terjadi di tempat dengan jarak sama dengan tinggi efektif fondasi. Itu tadi ya yang dijelaskan tadi kan. Pada fondasi dinding penampang kritis geser D-nya tadi, di mana tempatnya terjadi di tempat dengan jarak sejauh berapa tadi? D efektif gitu. 4, berapa tadi. Nah, ini D-nya bisa dicari.
Gaya lintangnya bagaimana? Gaya lintangnya kan sama dengan, ayo mapbacknya. Ini ada beban merata ke sana 311,4. Kemudian tempatnya gaya geser itu di sini sejauh D efektif dari dinding ini. Berarti sisanya ini berapa? Berarti kan 900 dikurangi ini yaitu 487,5. Berarti D di sini berapa? Ya Q kali jaraknya kan? Q-nya berapa? 311,4 kali jaraknya 487,5 kali 1 meter panjang ke belakang ke sana. Kan tekanan tanahnya tidak mungkin yang di bagian depan kayak lepet kayak kertas gitu kan, enggak. Di bawah pondasi kan ada tekanan tanah. Nah, sejauh 1 meter ke belakang. Itu jadi V-nya, gaya gesernya, VU-nya atau D-nya ini 0,4875 kali 1 kali 311. Oke. Hasilnya 151. Nah, ini dicek. VU ini harus lebih kecil VN gini ya. Kuat geser nominal total itu VN. Ini VU harus lebih kecil dari VN. Kuat geser nominal total VN merupakan penjumlahan. Jadi VN itu adalah VC ditambah VS. VC itu kuat geser beton, VS-nya itu adalah kuat geser tulangan geser. Karena nggak ada tulangan geser berarti VN sama dengan VC. Ya, kalau mencari VN harus cari dulu VC. Berapa VC ketemu VN, bandingkan VU dan VN. VU tidak boleh lebih besar daripada VN. Kita cari. Ini VN sama dengan VC. V tadi faktor pelaksanaan kan. Faktor pelaksanaan. VC-nya sama dengan 1/6 ya yang tadi kalau satu arah penulangan kali akar FC aksen kali B kali D. B-nya tadi 1 meter ya. Kali D-nya D efektif. Gitu. FC aksennya ada diketahui di soal 20. Faktor pelaksanaannya 0,6. Jadi VVN-nya dapat ya. Kalau VVN-nya 184 maka VU benar ya lebih kecil dari VVN. VU-nya tadi kan cuma 150. 151. Jadi benar VU lebih kecil VVN. Dengan demikian perkiraan tebal pondasi yang ditetapkan yang 0,5 meter tadi dicoba adalah cukup memadai untuk menahan geser dan tidak diperlukan tulangan geser sehingga tidak perlu dirubah. Mengacu pada gambar ini, penampang kritis geser momen terjadi. Nah, sekarang momennya terjadi di mana? 1/4 berjarak 1/4 tebal dinding. Jadi kayak yang awal tadi. 1/4 dari tebal dinding ini. Ini tebal dinding 300, 1/4-nya kan berarti 75. Kayak yang tadi ya. Yang tadi awal tadi kan beton tanpa tulangan menahan dinding batu bata. Sekarang beton di sini letaknya. Nah, sekarang beton dengan tulangan menahan batako sama. Penampang kritis momennya itu letaknya masih sama. 1/4 dari lebar dinding. Kalau penampang kritis gesernya sejauh D efektif. Gitu. Nah, bisa saya cari sekarang momennya di sini kayak tadi. Itu selesai. Paham? Halo? Sampai sini? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke fondasi telapak kolom setempat. Ada yang ditanyakan? Silakan. Belum ada. Belum ada. Kita lanjut step by step. Kuat geser ini kita bicara tentang perencanaan fondasi telapak yang berbentuk bujur sangkar gitu ya. Nah ini kalau tadi kan 1/6 ingat ya, VC sama dengan 1/6 FC aksen ini. Itu kalau satu arah penulangan. Kalau dua arah penulangan nanti diganti 4. Itu. Ini tadi ada nggak keterangannya? Kadang saya kelamaan ini kan.
Perencanaan fondasi bekerja pada dua arah. Nah, kan dua arah penulangan didasarkan pada nilai kuat geser Vn, ya kan? Nah, tadi kan Vn sama dengan Vc, ya kan? Nah, ini Vc-nya kalau dua arah penulangan itu adalah 4. Nih, 4 Fc aksen. Kalau satu arah penulangan 1/6. Tuh. Nih. Ini yang satu arah penulangan. Vc 1/6. Nah, VU syarat yang tadi ya, yang dicontoh soal tadi kan sudah sudah dijalanin ya. Dibandingkan VU lebih kecil VVN. VN itu VU itu apa faktor pelaksanaan VN V nominal ya. Kayak geser nominal total. Jadi VN sama dengan VC, VC-nya ini dicari. Nah, sekarang letak penampang kritis untuk fondasi menopang kolom atau umpak pedestol. Nih, penampang kritis apa? Momen apa penampang kritis geser? Kan ada M, ada D. Penampang kritis momen dan penampang kritis geser. Ini kalau penampang kritis geser ya, kalau momennya di sini. Nih, yang biru ini ya, penampang kritis momen di sini. Ini sudah betonan semua kok. Tadi kan batu bata atau batako gitu kan letaknya kan 1/4 dari lebarnya dinding ya. Nah, sekarang dindingnya sudah terbuat dari beton, bukan dari batu bata atau dari batako. Letak penampang kritis momen pas di sini di tepi dinding. Nah, penampang kritis gesernya kayak tadi. Kalau satu arah penulangan sejauh D efektif. Jadi dari sini panjangnya D efektif, itulah letaknya penampang kritis geser atau D. Tapi kalau dua arah penulangannya bukan sejauh D letak penampang kritis gesernya, tapi sejauh setengah D. Jadi ini maksudnya D ini untuk satu arah, setengah D ini untuk yang dua arah penulangan. Udah paham ini ya? Paham? Halo? Halo? Paham, Bu. Ini sama saja kalau ada dari baja, ya kan? Ini kan kolomnya bukan dari beton, tapi kolomnya terbuat dari baja. Ya sama saja tempatnya momen itu di sini. Terus penampang kritis gesernya seperti tadi sejauh D untuk satu arah penulangan, setengah D untuk dua arah penulangan. Nah, sekarang ini yang bujur sangkar saya jelaskan. Oke, nanti untuk yang 4 persegi panjang Anda pelajari sendiri karena sama caranya, step-stepnya, hanya beda ukuran. Kalau bujur sangkar itu ya B kali B gitu kan. Kalau 4 persegi panjang kan B kali L. Luasannya, bedanya di situ saja. Oke, untuk yang bujur sangkar coba. Yang bujur sangkar, ini contoh soal misalkan gini. Rencanakan suatu fondasi bertulang bujur sangkar yang mendukung kolom 500 kali 500 mili. Dengan pengikat tulangan sengkang, data perencanaannya beban mati 1000, beban hidup 780, tekanan tanah izin KIA 240, fondasi pada kedalaman 1,7, kemudian kuat tekan izin beton FC aksen 20 MPa, tegangan leleh bajanya FY sama dengan 300 MPa. Tulangan memanjang kolom terdiri dari batangan baja tulangan diameternya 25 yang dipakai. Oke, penyelesaiannya. Nah, ini diasumsikan dulu ya karena tebal fondasi telapak belum diketahui. Diasumsikan berat fondasi plus tanah di atasnya itu 19,6 rata-rata gamanya gitu ya. Sudah fondasi plus tanah ya. Gamanya segitu. Nah, untuk kedalaman 1,7 dari permukaan tanah sampai dasar fondasi ya, berarti kedalamannya 1,7 loh. Nah, kalau
Ini 19,6 ini sudah fondasi plus tanah. Jadi tekanan tanah yang timbul di bawah fondasi akibat beban tersebut di atas berapa? 1,7 kali ini. Ya, sudah plus fondasinya ya. Ini kan sudah dibilang berat fondasi dan tanah. Jadi 1,7 kedalamannya kalikan gamanya itu ada tegangan segini 33,32. Ini sudah total antara berat fondasi dan akibat berat fondasi dan berat tanah. Ngerti enggak maksudnya? Tadi kan ada gini ya. Nah, tadi kan ada QA, salah. QA kok enggak mau. QA masih ingat tadi ya, tegangan dari struktur atas ditambah tegangan akibat berat fondasi ditambah tegangan akibat berat tanah gitu loh. Nah, ini loh yang total bebannya tadi itu loh. Berapa? 33, berapa tadi? 32 ya. Gitu. Ya kan? QA-nya ini belum, masih dicari, didesain kan B-nya, P-nya tebal fondasinya, tapi ini sudah diasumsikan 3332 yang dari sini. Nah, ini. Jadi sudah berat fondasi dan tanah dikalikan tingginya. Nah, itu 33,32. Ini nanti dicek di akhir hitungan apakah masuk. Maka tekanan tanah izin untuk mendukung beban total tegangan P-nya ya kayak tadi kan. QA min 33,2. Paham ini? Yang ini tadi loh, lanjut. Berarti ini berapa? Berarti aduh. Tegangan akibat dari struktur atas kan sama dengan QA min inilah. Min ini. Ya kan? Nih, 206. Ya. Jadi A sama dengan tegangan P per A. A sama dengan P per tegangan gitu kan. P-nya dead load ditambah live load, tegangannya 206,7, jadi A perlunya 8,61. Tadi bujur sangkar ya. Di bujur sangkar berarti A-nya sekian. Kalau gitu B-nya berapa di akar kan harusnya. Kalau di akar itu harusnya 2,93. Tapi di sini kok dipasang 2,9 ya. Kok aman ya? Butuhnya itu loh 2, butuh A, butuh luasan itu 8,61. Terpasang luasannya cuma 841. Kok aman? Nah, karena tadi kekurangannya ini, kekurangan sedikit ini harusnya kalau di akar tadi kan 293 gitu. Lebih kecil, jadi kurang 2,3% gitu. Jadi luasannya kurang berapa itu? 0,2 ya, kan? Butuhnya ini 8,6. Terpasang 841, kurangnya 0,2. Kekurangannya itu loh, kok bisa aman wong kurang gitu. Aman karena apa? Fondasinya tadi kan ada tulangannya, jadi kekurangan sedikit ini adalah disupport dari tulangan yang pakai diameter 25 tadi. Nah, udah ya, berarti dipakai, ya kita buktikan pakai 2,9 bukan 2,93, aman enggak? Harusnya kan ini di akar. Harusnya kan ini di akar ya. 861 akar gitu, dapatnya adalah 2,93, tapi dipasang sekian, kita buktikan aman enggak gitu kan. Karena ada tulangan. Nah, karena penetapan dimensi banyak mengandung anggapan, ketidakpastian ukuran bujur sangkar tersebut akan dicoba dengan harapan dapat memenuhi syarat. Selanjutnya hitungan tekanan tanah terfaktor. Nih, tegangan sama dengan P per A. Ini tegangan loh ya. PU kecil ini. Tegangan sama dengan P per A. P terfaktor 1,2 dead load ditambah 1,6 live load.
Masukkan live load dan dead load-nya. Dibagi A-nya tadi yang terpasang 841, berarti tegangannya berapa? 291. Diingat ya, tegangannya 291. Nah ini, D-nya diambil berapa? Diambil tebal fondasi 700 mili. Berarti D efektifnya berapa? Berarti 700 dikurangi tebal penutup beton 75, dikurangi lagi diameter tulangannya 25. Jadi efektifnya adalah D-nya efektif itu 600. Oke. Nah, sekarang digambar untuk yang dua arah dulu ya. Ini kan ada yang dua arah, penulangan dua arah dan penulangan satu arah. Nih kalau penulangan dua arah, penulangan dua arah tadi letak penampang kritis gesernya tadi di mana letaknya? Berapa tadi kalau dua arah? Halo? Halo? Ada kemana sih? Halo Bu, Kamu ngikutin enggak? ngikutin Bu. Nah iya sekarang dijawab. Tadi kalau untuk penulangan dua arah letak penampang kritis gesernya di mana letaknya? Sejauh berapa? Dari sisi ini. Sejauh Sejauh berapa kalau penulangannya dua arah? Ya apa sih yang tadi loh? sejauh jarak penampang kritis dari tepi dinding Bu. Apa kritis? Penampang kritis tegangan efektif. Ini momennya kan di sini, momen kritisnya. D-nya kan di sini. Lah ini jaraknya berapa? Untuk satu arah penulangan. Berapa tadi? Ini D. Ini momen. Kalau untuk satu arah penulangan sejauh ini sejauh berapa tadi? Kalau satu arah penulangan? Sejauh jarak D-nya Bu. D efektif. Kalau D itu masih 700, efektif itu masih dikurangi tebal penutup beton, dikurangi lagi tempat tulangan. Beda. Sejauh D efektif. Kalau dua arah penulangan sejauh berapa? D-nya ini, penampang kritis gesernya. Sejauh berapa kalau dua arah penulangan? Enggak cerdas ya. Ini yang bikin lama ini. Ini loh. Sejauh berapa kalau dua arah penulangan? Halo. Kalau satu arah penulangan sejauh berapa letaknya penampang kritis? Geser. Sejauh jarak D efektif Bu. Sejauh apa? Untuk satu penulangan jaraknya sejauh D efektif Bu. Ya, sejauh D efektif. Kalau dua arah penulangan? Setengah D efektif. Setengah. Gitu kok sulit ya. Ini kan dua arah penulangan. Jadi kalau dua arah penulangan sejauh D
D efektif dibagi 2, setengah D efektif. Berarti ini loh, dari biru ini, kolomnya ini sejauh setengah D efektif, yang putih ini setengah D efektif. Ke kiri juga setengah D efektif. Jadi luasan yang putih ini itu lebarnya adalah B. Berapa itu B-nya itu? Ya lebarnya kolom ini 500 ditambah setengah D ke kanan, penampang kritis, setengah D ke kiri, gitu. Ya, B-nya sama dengan ini ya. Nah, yang dipakai nanti adalah luasan yang diarsir, berarti luasan footingnya, footing fondasi ini dikurangi yang putih ini. Itu yang dipakai, luasan yang dipakai, yaitu luasannya arsiran ini berapa? Ya W kuadrat berarti 2900 kuadrat dikurangi B kuadrat atau W kuadrat min B kuadrat. Itu. Nah, kalau untuk yang satu arah penulangan sejauh berapa tadi? Sejauh D efektif, Bu. D efektif, berarti dari kiri ini sejauh D efektif, ini D efektifnya tadi berapa? 600 ya? Kan sudah dihitung tadi D efektifnya. D efektif, ini kan diambil tebalnya kan 700, jadi efektifnya berapa yang bekerja? D efektifnya 700 min tebal tulangan min dikurangi lagi tempatnya tulangan, diameter tulangannya 25, jadi D efektifnya 600 ya kan. D efektifnya itu 600, berarti kalau ini bujur sangkar kan 2900 kali 2900, berarti tengah-tengahnya ini berapa? 2900 dibagi 2 berapa tengah-tengahnya ini? Halo? 1450. 1450 terus dikurangi setengah lebar kolom 250, ini kan setengah lebar kolom 1450 dikurangi 250 jadi 1200 dikurangi D efektif kan tadi sejauh D efektif toh ini tempatnya itu D efektifnya 600, jadi 1200 dikurangi 600 tinggal 600. 600. Jadi 600 di sini itu bukan sama dengan D efektif. Kebetulan 600 sama dengan D efektif. Tapi sebenarnya kebetulan cara ngitungnya seperti Ibu tadi ya, separuh kurangi setengah lebar kolom kurangi D efektif, sisanya berapa itu. Nah, itulah yang diarsir. Jadi kebetulan sisanya itu sama dengan D efektif. Jadi jangan salah mengambil kesimpulan bahwa yang diarsir ini sama dengan lebar D efektif, tidak. Kebetulan sama saja, gitu ya. Halo? Ya, Bu. Nah, sekarang kalau sudah tahu gambarnya baru dihitung. B-nya tadi udah dihitung kan? Yang dua arah dulu ya. B-nya tadi kan lebar kolom ditambah D per 2 kali 2. Nah kan 500 ditambah 600 1100, paham? Yang ini B kan sama dengan 500 ditambah D per 2 kali 2 kanan kiri. Berarti B ini yang putih ini itu adalah 1100. Nah, kelilingnya kan berarti B kali B tambah B tambah B tambah B atau B kali 4. B itu kelilingnya kan gitu. Oke. Sudah ya, B-nya udah ketemu untuk yang dua arah. Nih, gaya geser terfaktor yang bekerja pada penampang kritis, ya kan, gaya geser itu kan sama dengan P ya. P sama dengan tegangan kali A kan. Tegangannya tadi kan sudah cari 291. Ya kan, tegangannya tadi sudah dicari 291. Tegangannya saya bilang, tegangannya ya 291 ya. Mana tadi? Ini tegangan PU 291 P per A. Oke. Tegangannya 291. Jadi P-nya VU-nya sama dengan untuk yang dua arah VU sama dengan salah. V itu sama dengan P atau D ya, kayak lintang apa ya. V
vertikal gitu ya, beban gitu. V sama dengan tegangan kali A, tegangannya 291, A-nya yang diarsir tadi kan? Yang diarsir B kuadrat min B kuadrat. Paham ini? Untuk dua arah luasan yang diarsir ini loh. Yang diarsir ini kan sama dengan W kuadrat, ini kan. W kuadrat bujur sangkar kok. Min B kuadrat, min yang kotak putih ini. Itu luasan yang diarsir. W kuadrat min B kuadrat. Paham? Paham. Nih. W kuadrat, ini kuadrat maksudnya 2,9 kuadrat min 1,1 kuadrat. Jadi VU-nya, nah itu 2000. Kan sekarang mau ngecek VU itu tadi harus gimana? Harus lebih kecil dari apa tadi? VU harus lebih kecil apa? VVN. VU harus lebih kecil VVN. VVN itu sama dengan VC. Nah, cari dulu VC-nya. VC itu kalau untuk tulangan dua arah 4 akar FC aksen kali B0 kali D. B0 itu keliling tadi loh. 4 kali B tadi. Nah, cari dulu ya ini VC-nya 4 ini. Kita masukkan angkanya. Nih, VC 4 FC aksen B0 kali D 4 kali VC-nya 20 kali B-nya tadi kan 1100 keliling kan dikalikan 4. D-nya adalah D efektif 600. Jadi VC-nya sekian. VVN sama dengan VVC kalikan V-nya itu 0,6. Ya kan? Berarti VVN-nya 28.000. VU-nya betul lebih kecil dari VVN aman. Karena VU-nya cuman berapa tadi? 2000. Dengan VVN-nya adalah 28.000. Oke, aman. Nah, itu yang dua arah. Sekarang yang satu arah. Ya sama seperti itu. Cuman VC-nya ini satu arah ini 1/6 di sini bukan 4. Ya, kayak tadi masih tetap sama. VU-nya sama dengan tegangan kali A. A-nya yang diarsir ya. Sekarang lihat gambar yang satu arah. Yang satu arah yang diarsir yang mana luasannya? Ini kan yang diarsir berarti luasannya berapa? 600. Luasannya 600. Luasannya yang diarsir ini loh. Iya, Bu. 600 kali 4. 600 kali apa? Kali 4, Bu. Itu keliling apa luas? 1.200 luasannya. Dari mana 1.200? Kalau mencari luas itu 4 persegi panjang itu bagaimana? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Di sini panjangnya berapa? Yang diarsir itu? 2.900, Bu. 2.900. Panjangnya. Lebarnya berapa? 600, Bu. 600. Jadi luasannya 170. 600 kali 2.900. Gitu kan? Kok angel? Tuh, jadi luasannya 2,9 kan tadi 2.900 ganti satuan kan ke meter gitu kan. Kalikan yang 600-nya jadi 0,6 gitu. Jadi VU-nya untuk yang satu arah penulangan 506. Cek lagi apakah lebih kecil dari VVN, sedangkan VVN itu sama dengan VVC, cari VVC-nya dulu. Nah, VVC itu 1/6 kalau satu arah penulangan, 1/6 akar FC aksen BW. BW itu lebarnya tadi kalikan D efektif. Jadi 1/6 akarnya FC aksen 20, BW-nya itu lebarnya tadi kan, B-nya tadi 2.900, D efektifnya 600. Jadi VC-nya sekian, VVN ya VVC 0,6 kali ini. Ya, karena V-nya faktor pelaksanaan itu 0,6. 778. Benar, VU lebih kecil VVN karena VU-nya tadi 500 kan. Tuh. VU-nya tadi 500 untuk yang satu arah penulangan nih. 506. Sedangkan VVN-nya
778. Jadi dengan demikian fondasi memenuhi persyaratan geser. Oke, aman di sini. Selanjutnya periksa. Tadi di awal kan masih ingat kamu yang diasumsikan tegangan yang terjadi akibat beton dan berat fondasi maksudnya ya. Berat fondasi dan tanah itu berapa? 33,32 tadi. Selanjutnya periksa anggapan yang digunakan pada langkah awal tadi. Nah, sekarang cek. Benar nggak 33,2? Gunakan nilai berat tanah. Tanahnya tadi berapa? 1,7. Terus tebalnya fondasi berapa? Setengah kan? Berarti tanahnya kan 1. Kalikan gamaknya ini. Nah, tebalnya fondasinya kan 0,7 kali BJ fondasi. Jadi sebenarnya tegangan yang terjadi akibat berat fondasi dan akibat berat tanah itu 31,8, cuman 31,8. Tapi kita asumsikan tadi kan 33,32. Aman berarti. Tidak sebesar ini sebenarnya beban yang terjadi ya. Gitu, hanya sekian. Nah, berarti aman dong. Dan tidak terlalu jauh juga. Sehingga anggapan dipakai 33,2 adalah agak konservatif, aman, berselisih sedikit. Sehingga hitungan tidak perlu direvisi gitu. Nah, ini yang fondasi 4 persegi panjang silakan dipelajari sendiri sama caranya. Nama ini yang nomor-nomor bujur sangkar itu. Oke, dipelajari nanti kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan gitu. Ya, untuk minggu depan. Bisa langsung cek Gus. Nah, ini nanti gambarnya jadi seperti ini kalau yang 4 persegi panjang. Oh, tadi bujur sangkar kan ini kan potong ya, harus sama ininya, lebar B-nya harus sama. Itu aja bedanya. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? Halo, jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan tak absen. Kelas D. Ada Yosef Suhun. Yosef Suhun. A. Sekarang A lagi. Yulianus Ade Yulmoa. Yulianus. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Miki Paulus Resubun. Miki Paulus Resubun. A lagi. Abu Rizal. Abu Rizal. A lagi. Theo Nero. Tadi ya, Bu. Siapa itu? Tadi ya, Bu. Siapa? Ya, Bu. Lalu para mudia. Lalu para mudia. Hieronymus. Hadir, Bu. Jules Rulov. Jules Rulov. Umbu Aryo. Hadir, Bu. Kontradoste. Ada, Bu. Cleofas Yoman. Hadir, Bu. Siapa? Cleofas Yoman. Umbu Erin. Umbu Erin. Muhammad Ami. Hadir, Bu. Roni Fitriono. Hadir, Bu. Vigo Veki. Hadir, Bu.
Cecep Nur, Hadir, Bu. Denny Kurniawan, Hadir Bu, hadir Bu. Fajar Jati, Hadir Bu. Albert Maya Bubun, Hadir Bu. Albert, Hadir Bu. Albert, Hadir Bu. Paulinus Erasmus, Hadir, Bu. Dede Angger, Dede ini selalu ya. Cecep, Dede. Audionya disiapkan, dinyalakan aja biar cepat. Nathanael Samuel Pakan. Nathanael. Yonatan Rivaldo. Cecilia. Fiona. Hadir Bu. Timotius Nathanael. Hadir, Bu. Hadir. Andri Yohan. Cecilia Corolla. Soleman Ngongo. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Andre Mario. Muhammad Firdaus. Hadir Bu. Nanda Luki. Hadir Bu. Tamalaki. Hadir, Bu. Nifriandix. Hadir, Bu. Natalia Evaliani. Ada Bu. Kelvin Nur Effendi. Hadir, Bu. Brian Evan Prayoga. Hadir Bu. Helmina. Hadir Bu. Akbar Fahrizal. Hadir, Bu. Hardiana Clara. Hadir Bu. Regita Vianti. Karina Pangamiani. Hadir Bu. Arif Hermawan. Hadir Bu. Oki Galuh Anjani. Hadir Bu. Irensius Febriano. Hadir, Bu. Ana Karina. Hadir Bu. Willy Ari. Hadir, Bu. Aprilia. Hadir Bu. Ferdian Fadil. Hadir, Bu. Marta Yuliani. Marta Yuliani. Hyasintus Radiman. Hadir, Bu. Rahmat Yoga. Hadir, Bu. Hizki Afidi Hartono. Hadir Bu. Bu, saya mau yang Jonathan Rivaldo Bu. Hadir Bu. Nomor. Kehalangan sinyal. Nomor. 133 Bu. Angkatan. 2000. Hyasintus. Siapa? Jonathan Rivaldo Bu. Cari 133. Ini lu coba baca 133. 1904 1133 Bu. Angkatan 19 namanya, bukan angkatan 20. Ya Bu. Oh, Woi. coba kita cek ya. Ini yang hadir berapa coba? 43. Di jurnal masuk ke 41. Yang dua saya kah? Iya, yang dua saya ya. Saya kan masuk 2. Ya Bu. Oh, jadi hostnya juga kehitung ya. Partisipan itu. Host sama saya satu masuk pakai HP untuk suara ini. Ya wes, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, mungkin kuis lihat pengumuman ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ya. Dan gimana? Ya.